Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua dan salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, beredar di salah satu grup WhatsApp video dari seorang kiai dari Jawa Timur, Jember, yang menyarankan untuk segera menyudahi adanya diskursus nasab ini dengan menggunakan dalil qot'i. Yang beliau maksud dalil qot'i di sini adalah tentang tes DNA, yang mana tes DNA ini sempat dianjurkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Maka dalam hal ini beliau setuju. Dan satu dasar yang disampaikan adalah tentang peristiwa yang terjadi pada masa Kanjeng Nabi Muhammad dengan yang umum disebut khilafah, ya, istilahnya khilafah, yang pernah saya bahas menggunakan buku kumpulan hukum-hukum fikih hasil Muktamar NU, hasil Bahsul Masail NU ini. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini mari kita simak, dan setelah itu kami Aras 9 mohon pendapat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, saya Fatullah Rambi Puji Jember. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh HRS Habib Rizik yang menyampaikan harus tes DNA. Saya sangat setuju itu. Makanya sekarang ini lagi tafrik, perbedaan antara pribumi dan kaum Ba'alawi. Ini jangan ribut terus. Kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau di dalam agama, dalil itu ada dalil dhonni, ada dalil qot'i. Nah, dalil dhonni itu di situ disebut hadis ahad. Hadis ahad. Kalau yang dalil qot'i itu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, ini jelas. Maka yang diambil duluan kalau ini bertentangan, maka yang dalil qot'i yang pasti diambil. Nah, di dalam kitab nasab ini yang sekarang katanya si A begini, katanya kitab satunya ini macam-macam sudah. Itu dalilnya termasuk dalil dhonni itu. Ya. Kalau kita ibaratkan, bandingkan kepada agama, itu dalilnya dalil dhonni. Lalu bagaimana dalil qot'inya? Dalil qot'inya ya tes DNA itu sudah yang disampaikan oleh Habib Rizik itu. Tes DNA itu. Nah, apakah pernah terjadi dulu? Pernah, cuma karena dulu itu masih belum modern, ya. Tidak sama dengan zaman sekarang. Itu di masa Rasulullah pernah terjadi ketika Usama putra Zaid. Itu Usama tidak sama dengan ayahandanya. Usama hitam, sedangkan Zaid itu putih. Akhirnya Rasulullah mendatangkan orang yang ahli itu. Hanya dilihat, dibandingkan dengan Rasulullah rambutnya, dibandingkan dengan Rasulullah kakinya. Nah, baru ketahuan bahwa itu betul-betul putra dari Usama, itu putra dari Zaid. Ini pernah terjadi ini. Kemudian ceritanya Hilal bin Umayyah yang istrinya selingkuh itu, dan begitu seterusnya. Hanya untuk menentukan nasab itu yang benar, itu harus dalil qot'i saja. Artinya yang pasti saja. Dalil itu kan bukti. Yang qot'i apa? Ya tes DNA itu, seperti yang disampaikan Habib Rizik. Betul itu. Saya sangat mendukung itu. Artinya harus dites DNA. Ya, terlepas dari mau dan tidak mau, ya terlepas dari itu. Yang mau ya berarti ya betul-betul, kalau enggak ya buktikan aja lewat tes DNA ini. Itu dalil qot'i itu. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat supaya tidak selalu terjadi perpecahan. Ini kalau terus-terusan seperti ini bisa perang saudara ini. Makanya saya mohon kepada pemerintah itu harus pakai yang qot'i sajalah. Jangan pakai kitab nasab A, nasab B, tidak usah. Tes DNA, selesai perkara. Biar tidak terjadi perpecahan, ini bahaya ini. Coba lihat kita di Yaman seperti gimana. Sampai sekarang di Yaman itu perang saudara. Ini bahaya kepada NKRI kalau seperti ini. Harus tegas nih.
Tadi yang disampaikan Habib Rizik betul sudah. Ini videonya ini. Tes DNA betul sekali, saya dukung itu. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudaraku pendapat Anda? Ya, sekali-kali saya mengharapkan Anda juga berpartisipasi memberikan masukan terkait dengan konten-konten kami yang pada saat ini tentang tes DNA ini. Nah, apakah itu jalan satu-satunya untuk mengakhiri atau apa? Sebab kalau dari pendekatan secara pustaka, dari uji pustaka menurut saya sudah sangat baik ya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, Teguh Mudakori dan mungkin yang lain sudah sesuai standar penelitian. Sehingga kalau belum ada yang bisa membantah dari fakta-fakta secara pustaka yang disampaikan oleh Kiai Imad atau Teguh Mudakori, sampai batas ini ya sudah selesai, walaupun selesainya ini belum ada pengakuan. Mungkin di Indonesia ini dianggap selesai ketika sudah ketop wis mareh selesai rungkat, bukan yang bagaimana masih terus mencari penelusuran pada batas-batas tertentu seperti sekarang. Ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Kalau mau mempersoalkan, temukan dulu bukti atau sumber semasa yang bisa melibas dalam tanda petik, yang bisa membuat apa yang disampaikan oleh Kiai Imad ini terbantahkan. Sebelum ada pembantah yang sesuai standar, ya sampai pada batas itu tentu uji pustaka yang dilakukan oleh Kiai Imad dan para peneliti yang lain ya sudah selesai. Dan karena ada lembaga yang menaungi, tentu sebaiknya memang dari lembaga. Artinya Rabithah Alawiyah sendiri yang memberikan sanggahan untuk mengalahkan dalam tanda petik apa yang disampaikan oleh Kiai Imad, bukan person-person yang bertebaran sehingga dia atas nama pribadi atau atas nama siapa. Kalau Kiai Imad kan jelas atas nama pribadi, bukan atas nama siapa-siapa yang walaupun nanti banyak yang mendukungnya. Nah, karena Ba'alawi ini ada lembaganya, saya setuju dengan pendapat Kiai Imad jikalau mewakili, sehingga ketika ada perwakilan dari Rabithah, maka tidak ada friksi-friksi lagi karena ini suara lembaga. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kiai dalam video tadi, apa yang diceritakan itu sebenarnya ada di dalam kitab ini yang sudah pernah saya bahas ya. Ini Ahkamul Fuqaha atau hasil-hasil keputusan Muktamar, permusyawaratan dan permusyawaratan lainnya yang dari 1926 sampai 2006. Di sini dibahas juga tentang qiyafah atau mendeteksi atau mencari perbandingan kesamaan seseorang. Maka dalam Bahsul Masail yang pernah saya bahas juga di kanal ini, maka tes DNA itu diperbolehkan untuk menafikan ilhakun nasab, sementara untuk ilhakun nasab tidak. Mungkin sebagian Anda bingung. Artinya gini, karena ini ranahnya fikih. Jadi umpamanya seseorang setelah tes DNA dia memiliki kaitan darah, maka berarti dia sedarah, tapi belum tentu nasab dalam konteks fikih. Karena umpamanya ada persamaan darah, ada hubungan darah, tapi tanpa akad nikah. Di dalam Islam kan kalau tidak akad nikah, anak zina, mohon maaf, itu kan tidak ada sambungan nasabnya ke bapaknya, walaupun secara bapak biologis, maka disebut tidak untuk ilhakun nasab. Tapi kalau menafikan bahwa ternyata secara tes DNA dia tidak ada kesamaan darah, gampangannya, maka dia tidak sedarah atau tidak senasab. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon komentar yang konstruktif dari Anda terkait dengan apakah tes DNA ini menjadi jalan terakhir untuk penyelesaian diskursus nasab ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.